RUU perampasan aset, niat yang serius atau sekedar gimmick politik? Halo Sobat RJ, selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani kalian dengan ulasan politik Indonesia yang kadang lebih rumit daripada persamaan matematika. Dan kali ini kita akan bahas isu yang lagi hangat-hangatnya, seruan dari para buzzer-buzzer rupiah yang iri-meri dengan demo RUU Pilkada yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh masyarakat serta mahasiswa. Dan juga baru-baru ini Pak Jokowi juga mendorong draft RUU perampasan aset tersebut untuk segera disahkan. Tapi yang bikin keki, para buzzer-buzzer rupiah saat ini menyerukan, kenapa mahasiswa nggak demo RUU perampasan aset yang dinilai lebih penting daripada RUU Pilkada? Yuk siap-siap, kita kupas tuntas dengan santai tapi menusuk. Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Jadi begini ceritanya teman-teman, baru-baru ini Presiden kita tercinta yaitu Pak Jokowi minta DPR untuk segera merampungkan RUU perampasan aset. Katanya sih ini adalah langkah penting buat memberantas korupsi di Indonesia. Tapi tunggu dulu, jangan langsung percaya sebelum kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kita lanjut, di sini kita harus ingat satu hal penting. Pak Jokowi itu punya kuasa besar di DPR dengan dukungan dari berbagai partai besar seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, dan PAN. Jadi tanpa melibatkan PDI Perjuangan saja, beliau sudah punya 82% suara di DPR. Jadi di sini artinya, kalau Pak Jokowi benar-benar serius mau RUU ini jadi undang-undang, sebenarnya gampang banget kok. Tinggal teken, pasti langsung jalan. Seperti yang pernah terjadi dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, atau RUU yang lainnya. Dan di sini saya sangat yakin semua itu bisa beres dalam sekejap mata. Dan itu pun kalau beliau benar-benar niat. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa RUU perampasan aset ini terasa begitu lamban? Bahkan para anggota DPR saja kemarin yang ingin mengesahkan RUU Pilkada hanya butuh proses waktu 3 jam, yaitu setelah putusan dari MK disahkan. Sobat RJ, disinilah kita mulai merasakan ini semua ada yang aneh. Pak Jokowi ini sebenarnya bisa juga mengeluarkan Perpu Undang-Undang Perampasan Aset kalau memang dirinya benar-benar niat. Coba mari kita lihat waktu Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat dinyatakan inkonstitusional oleh MK, beliau pun dengan cepat mengeluarkan Perpu untuk memperbaiki semuanya. Nah, jadi masalah RUU perampasan aset ini, kalau beliau benar-benar ingin RUU dari perampasan aset ini jadi, kenapa nggak sekalian saja diperpukan? Gampang kan? Di sini saya merasa pernyataan Pak Jokowi soal RUU perampasan aset ini adalah gimmick politik. Dan menurut saya, ini sama halnya kayak drama politik buat pengalihan isu dari perhatian publik dari masalah-masalah lain yang mungkin lebih panas. Seperti yang baru-baru ini, revisi Undang-Undang Pilkada. Benar tidak? Di sini coba kita renungkan, kalau presiden beneran niat, nggak perlu nunggu-nunggu dari DPR segala, tinggal teken Perpu, selesai urusan. Tapi saya yakin, kalau Pak Jokowi niat dan bukan gimmick, koalisi besarnya yang saat ini telah menguasai DPR bisa memuluskan rencananya. Kita semua tahu, suara Kim Plus di DPR sudah bisa memuluskan draft undang-undang tersebut, walaupun misalnya dijegal oleh PDI sekalipun. Jumlah suara Kim Plus jauh lebih besar dari suara PDI Perjuangan di DPR. Benar tidak? Jadi omong kosong kalau draft RUU perampasan aset ini tidak bisa disahkan. Di samping itu, Pak Jokowi ini telah menguasai semua lini karena orang-orang kepercayaannya telah ditanam di mana-mana. Dari mulai pemilihan Kapolri, Panglima TNI, hingga komisioner lembaga independen seperti KPK.
Bahkan penunjukan kepala daerah sementara pun bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini saya rasa punya absolute power yang menurut saya bisa kendalikan berbagai lembaga, baik yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Dan karena inilah, banyak masyarakat saat ini ngeri atas keabsolutan power Pak Jokowi. Karena di sini, absolute power ini akan condong pada absolute corruption. Mungkin kalian pernah dengar tidak? Sebuah pepatah, power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Pernah dengar kan? Nah, ini bukan cuma teori, tapi bisa banget kejadian di negeri ini. Dan kita coba lihat lagi, bagaimana kekuasaan absolut ini bisa menjadi akar dari segala macam korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dan inilah bahaya yang ditimbulkan oleh absolute power. Hal ini saat ini pun sudah bisa kita rasakan. Segala produk hukum yang keluar akan selalu ada kepentingan penguasa. Di sini kita semua, saya yakin 1000% pasti sangat setuju bila RUU perampasan aset ini segera disahkan. Karena rancangan undang-undang ini, bila isi pasal-pasalnya benar sesuai dengan nama undang-undangnya, pasti bisa untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Tapi kalau cuma gimmick politik untuk menutupi agenda yang lain, seperti revisi undang-undang pilkada, yang bila disahkan akan membuat presiden semakin mendominasi DPR. Di sini kita pun harus waspada. Dan seperti halnya pertanyaan yang sudah-sudah, seberapa seriuskah Pak Jokowi untuk memberantas korupsi? Jangan sampai hal ini dianggap hanya cuma sekedar pengalihan isu. Atau jangan-jangan nih, Pak Jokowi sendiri punya agenda yang lebih besar yang sedang dimainkan di balik layar. Nah, bener nggak? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Salam perjuangan, salam dari rakyat jelata.